Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di kesempatan pagi ini kita masih diberikan banyak kenikmatan darinya, dan alhamdulillah kita gunakan nikmat tersebut untuk mendatangi majelis ilmu, untuk datang memakmurkan masjidnya, kita gunakan untuk beribadah, melakukan amal soleh yang kita harapkan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi yang semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, kita akan bersama-sama mempelajari beberapa amalan yang itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Dan kali ini yang akan kita bahas secara khusus adalah terkait dengan zikir. Jadi ada beberapa zikir, ada beberapa ucapan doa yang itu menghapus dosa. Dan kita akan fokus kepada 10 zikir penghapus dosa, ya, 10 zikir penghapus dosa. Tentunya 10 ini bukanlah batasan. 10 ini bukanlah kemudian hanya itu, ya, zikir penghapus dosa. Tentu masih banyak lagi, karena secara umum Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan. Ya, bisa dilihat nanti surat Hud ayat 114. Surat Hud ayat 114. Ini dalil yang menunjukkan bahwa setiap kebaikan itu akan menghapus kejelekan.
Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Walaupun tentunya yang akan dihapus adalah dosa kecil. Ya, jadi kalau ada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, misalnya sholat, menuntut ilmu, bersedekah, ya, berinfak, puasa, maka kalau di sana disebutkan ada keutamaan, ya, menghapus dosa, dan secara umum masuk dalam ayat ini sebagai penghapus dosa, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar maka harus dihapus dengan kebaikan yang khusus, yaitu taubat. Ya, dosa-dosa besar harus kemudian dihapus dengan kebaikan yang khusus, yaitu taubat. Adapun dosa-dosa kecil, ya, maka bisa kemudian dihapus berdasarkan ayat ini. Bahkan dalam riwayat, ya, di antara wasiat Nabi SAW kepada para sahabat adalah wattabi'is sayyi'atal alhasanata tamhuha. Ya, wattabi'i as-sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah perbuatan-perbuatan jelek itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Tamhuha, niscaya kebaikan-kebaikan itu akan menghapusnya. Dan tentunya jamaah yang dirahmati oleh Allah, apa yang akan kita pelajari ini nanti adalah bagian dari usaha kita untuk bisa bersama-sama kita membersihkan diri kita. Bagaimanapun kesalahan-kesalahan yang kita miliki itu ada, tergantung apakah itu banyak atau sedikit, apakah itu besar atau kecil. Ya, oleh karenanya, karena kita ini telah memahami bahwa kesalahan, dosa, pelanggaran itu ada, maka hendaknya kita pun mengiringinya dengan banyak kebaikan. Salah satunya adalah apa yang nanti akan kita pelajari, beberapa zikir, beberapa ucapan yang mudah-mudahan dengan itu kemudian Allah, ya, mengampuni, mengurangi, ya, bahkan mungkin bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan masuk pada zikir yang pertama, yang dapat menghapus dosa kita, yaitu bertasbih. Ya, imhiha bitasbihika, hapus dosa-dosamu itu dengan bertasbih. Ya, hapus dosa-dosa itu dengan tasbihmu. Jadi mengucapkan tasbih. Ini yang pertama. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bertasbih di sana ada yang jumlahnya sudah ditentukan. Ada ucapan subhanallah, ya, walaupun nanti ada tambahan subhanallahi wa bihamdih, insyaallah mudah itu. Tapi kalimat tasbih itu ada yang jumlahnya sudah ditetapkan. Ya, oleh karenanya jumlah yang sudah ditetapkan maka dibaca sesuai dengan jumlahnya. Jadi kalau ada, ya, zikir tasbih, ucapan tasbih, kemudian di sana disebutkan jumlah tertentu,
maka itu yang harus kita baca. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi sesuai dengan jumlahnya. Tapi yang kedua, ada tasbih yang bebas tanpa batasan. Sehingga kalau tanpa batasan mau berapapun silahkan. Ya, mau banyak atau sedikit juga dipersilahkan. Dan ini tentu lebih luas, ya, lebih luas untuk kita baca dibandingkan yang ada batasan. Kalau ada batasan cukup sesuai dengan batasan, dan itu yang terbaik. Ya, itu yang terbaik. Sebagaimana Allah ketika membatasi salat subuh 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, sampai seterusnya. Ya, kalau itu sudah dibatasi oleh Allah rakaatnya, ya demikian. Kalau ditambah justru tidak baik. Niatan kita pengen, ya, salat subuh 8 rakaat. Kalau cuma 2 rakaat kecil, enteng, ya, kuat. Tapi kalau 8 kan lebih baik, ya betul menurut kita, ya, tapi tidak benar menurut Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tasbih-tasbih yang jumlahnya tertentu, maka ingat, ya segitu yang harus kita baca. Ya, misalnya setelah sholat ada tasbih itu yang 33 kali. Ya, ada yang subhanallah 33 kali. Ada yang setelah sholat, ya, itu 10 kali. Ya, ada yang 11 kali. Ya, maka kalau yang zikir-zikir seperti ini ada batasannya, sesuai batasan saja. Ya, makanya kalau kita membahas zikir setelah sholat, sesungguhnya banyak prakteknya, Pak. Banyak macamnya. Ya, ada banyak sekali. Oleh karena itu mungkin di kesempatan lain kita akan bahas itu, karena ya zikir setelah sholat itu penting. Mungkin kita ada urusan, sehingga kalau yang banyak, ya kita nggak bisa melakukannya, maka kita pilih yang sedikit. Ya, pilih yang sedikit. Baik. Adapun dalilnya, dan yang akan kita bahas ini adalah tasbih yang memiliki, ya, jumlah tertentu. Memiliki jumlah tertentu. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, man qala, barang siapa yang berzikir, berkata, berucap subhanallahi wa bihamdih. Ya, berarti ucapannya ini, Pak, tasbihnya ini. Bukan cuma subhanallah, tapi ada wa bihamdih. Ya, subhanallahi wa bihamdih. Ya, bisa dicatat subhanallahi wa bihamdih. Barang siapa yang mengucapkan subhanallahi wa bihamdih fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, dalam sehari 100 kali, khuttat khotoyahu, akan dihapus dosa-dosanya, walau kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosa-dosanya itu banyak sebagaimana buih di lautan. Subhanallah. Ya, ucapan yang ringan, tentunya kita tidak berat untuk mengucapkan ini. Ya, menghafalnya pun juga tidak sulit. Subhanallahi wa bihamdih. Ya, subhanallahi wa bihamdih. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di awal tadi sudah kita sebutkan fi yaumin mi'ata marrah. Ya, zikir ini diucapkan 100 kali dalam sehari. Ya, 100 kali dalam sehari. Di awal sudah kita sampaikan
dalam sehari kalau kita pengen yang ini ya harus 100 kali. Sehingga mohon maaf, mungkin tatkala kita ya berzikir dengan subhanallahi wa bihamdih tanpa dihitung, ya akan kelewatan keutamaan ini. Ya. Kalau kita meniatkan agar dosa-dosa yang sebanyak ya buih di lautan itu diampuni, maka kita harus benar-benar menghitungnya, ya, agar mendapatkan keutamaan yang besar ini. Adapun kalau kita dari misalnya dari sini nanti pulang ke rumah membaca subhanallahi wa bihamdi, ya, dalam perjalanan subhanallahi wa bihamdi terus tanpa kita hitung, ya tentu itu kebaikan, itu zikir, mendapatkan keutamaan secara umum, ya, secara umum. Yang tadi kita sebutkan dalam surat Hud 114, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, salah satunya. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Kita akan baca itu sampai rumah. Ya, di rumah setelah ini mungkin bekerja ke sawah. Kalau ibu-ibu mungkin ada yang masak lagi misalnya, atau mungkin kalau tadi belum masak, kalau belum nyapu sambil baca itu subhanallahi wa bihamdi, maka keutamaannya mendapatkan umum. Kalau mau khusus dihitung, ya dihitung. Kalau kita mengerjakan yang khusus, insya Allah yang umum pun akan dapat. Ya, saya ulangi, kalau kita membaca yang khusus, yang umum pun akan dapat. Tapi kalau kita sholat kalau kita baca yang niatnya umum, khusus belum tentu dapat. Karena kalau yang khusus di sini disebutkan berapa? 100. Ya, yang disebutkan 100. Tapi kalau yang umum mau berapapun. Ya, mau berapapun. Ini sama halnya wallahu a'lam bishawab seperti orang yang datang masuk ke masjid. Ya, datang masuk ke masjid, dia melakukan sholat 2 rakaat. Ya, dia melakukan sholat 2 rakaat. Kalau dia niat sholat itu adalah sholat tahiyatul masjid, ya, kalau dia sholatnya adalah niatnya sholat tahiyatul masjid, maka misalnya waktu seperti ini sholat duhanya belum masuk. Kalau datangnya setelah adzan, ya, datangnya setelah adzan, berarti di situ ada kemungkinan sholat apa? Tahiyatul masjid, ada sholat qobliyah. Ya, kalau yang ahad pagi seperti ini berarti kalau enggak sholat duha, sholat apa? Tahiyatul masjid kan bisa. Kalau datangnya niatnya ada sholat tahiyatul masjid, kalau duha seperti ini berarti sholat duhanya belum masuk. Kalau datangnya setelah sholat apa? Setelah adzan, maka ya niatnya cuma sholat tahiyatul masjid, berarti qobliyahnya belum masuk. Tapi kalau seseorang datang, ya, di duha seperti ini, niatnya sholat duha, kata para ulama tahiyatul masjidnya sudah masuk. Berarti orang yang sholat duha plus dia dapat pahala sholat tahiyatul masjid, walaupun dia tidak meniatkan sholat tahiyatul masjid. Karena sholat tahiyatul masjid, kata Nabi, ya, masuk ke masjid sholat 2 rakaat cukup itu. Ya, kemudian, ya, kata para ulama, kalau itu diniatkan sholat yang lain, tahiyatul masjid sudah masuk. Masuk ke masjid sholat qobliyah maghrib misalnya, qobliyah isya misalnya, ya, maka sudah termasuk sholat apa? Tahiyatul masjid, walaupun dia tidak sholat lagi untuk tahiyatul masjid. Tapi kalau niatnya datang tahiyatul masjid, maka belum, ya, maka belum mendapatkan sholat qobliyah misalnya atau duha. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah, zikir subhanallahi wa bihamdi, kalau mau mendapatkan keutamaan ini benar-benar kita hitung 100 kali dalam sehari. Wallahu a'lam bishawab. Bisa saja kemudian istilahnya dicicil, mungkin pagi hari berapa, nanti lanjutkan lagi dengan niat yang sama di siang hari, dilanjutkan dengan niat yang sama di sore hari, dan seterusnya, ya.
3 waktu ini untuk 100 kali ucapan subhanallah wa bihamdih tentu tidak sulit insyaallah. Maka harus dihitung ya. Maka secara khusus kita dapat dan umum pun juga kita dapat ya, umum pun kita dapat. Maka ini harus benar-benar diperhatikan karena keutamaannya sangat besar. Kalau keutamaan yang sangat besar, kita dituntut untuk benar-benar ya fokus mengerjakan itu. Ya, benar-benar fokus mengerjakan itu. Sebagaimana ya salat isyraq, ya salat yang setelah subuh tetap duduk di tempat duduknya, tempat salatnya itu ya. Kemudian sampai nanti matahari meninggi. Setelah itu kemudian dia sholat 2 rakaat, sholat syuruk atau sholat isyraq, yang mana pahalanya seperti haji atau umrah yang sempurna, tamah, sempurna dan sempurna. Maka ini dilakukan bukan kemudian bar subuh turu meneh ya, subuh tidur bangun kemudian sholat isyraq, loh enak sekali ya, karena pahalanya umrah tidak segampang itu. Dia duduk di situ, dia gunakan untuk berzikir kepada Allah sampai isyraq, sampai syuruk datang. Dia gunakan untuk membaca Al-Quran, syukur ada kajian ba'da subuh sampai syuruk, bukan untuk tidur ya. Kalau tidur kemudian bangun sholat, pahalanya ya dapat umrah dan juga haji sempurna, luar biasa. Tapi bukan itu yang diinginkan, karena ya ini membutuhkan perjuangan kalau ingin mendapatkan ya keutamaan yang besar. Sebagaimana orang haji dan umrah membutuhkan perjuangan yang luar biasa, selain tenaga, harta, waktu dan seterusnya, maka mereka mendapatkan keutamaan yang besar. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ini yang pertama ya, man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah khuttat khatayahu walau kanat mithla zabadil bahri. Barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih dalam sehari 100 kali, maka dosa-dosanya akan dihapus sekalipun sebanyak buih di lautan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, zikir yang kedua, zikir yang kedua adalah imhiha bi istighfarika. Hapus dosa-dosa itu dengan istighfarmu, berarti istighfar ya, ucapan istighfar. Ucapan istighfar sebagaimana tadi ucapan tasbih ya, ucapan istighfar itu sebagaimana ucapan tasbih. Ada yang jumlahnya sudah ditentukan, ada yang bebas. Ada yang sudah ditentukan, ada yang bebas. Maka kalau yang ditentukan silahkan dibaca sesuai dengan ketentuannya. Kalau yang bebas tentu kita baca secara bebas. Mau berapapun jumlahnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau yang terbatas adalah seperti istighfar setelah sholat ya, berapa kali? 3 kali ya. Dan ucapannya kata para ulama juga hanya astaghfirullah ya, cuma itu. Tidak ada tambahan al-azim misalnya ya. Jadi tidak diucapkan astaghfirullahalazim. Secara makna benar itu ya, tapi lafadznya hanya astaghfirullah. Juga tidak ada tambahan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih ya. Jadi ucapannya dibatasi, jumlahnya juga dibatasi. Jadi cuma 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cuma itu cukup, dan itu yang lebih baik.
ditambahi dengan al-azim atau al-azim wa atubu ilaih boleh kalau di luar sholat, maksudnya di luar zikir setelah sholat ini. Silahkan misalnya ya ketika kita sedang bekerja, sedang mencangkul, sedang buat apa di rumah, ya kita baca. Atau mungkin pas lihat lagi marah anaknya, ya karena rewel, kita ucapkan astaghfirullah, ya tambah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih misalnya, ya nggak apa-apa kalau di luar zikir selain setelah sholat. Tapi kalau setelah sholat cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya itu kalau kita kemudian mengarah ke pelajaran tahsin, ya ucapannya bukan asto, ya karena nggak ada dalam bahasa Arab astagfirullah kan gitu ternyata. Ya. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalimatnya ya sudah ditentukan, maka itu yang kita baca. Jumlahnya sudah ditentukan, itu juga yang sebanyak itu juga yang kita baca. Adapun yang kita bahas ini ucapannya ada tambahan, ya ada tambahan, kemudian tidak ditentukan berapa jumlahnya. Oleh karena itu untuk yang riwayat ini boleh dibaca sebanyak-banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis ini disahihkan oleh Albani rahimahullah, man qala, barang siapa yang mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum, ya atau kalau digabung alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya ulangi, bisa dicatat nanti, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa atubu ilaih. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nulis Arabnya lebih cepat daripada ininya sebenarnya, kalau bisa nulis Arabnya ya, tapi kalau nulis pakai Indonesianya lumayan lama. Saya ulangi lagi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa atubu ilaihi, wa atubu ilaih juga boleh. Apa kata Nabi? Ghufira lahu, dia akan diampuni. Wa in kana farra minaz zahfi, sekalipun dia pernah lari dari peperangan, ya sekalipun dia pernah lari dari peperangan, ya lari dari peperangan, ya watawalli zaumaz zahfi, kata Nabi, ya berpaling atau lari dari peperangan itu dosa besar, ya itu dosa besar. Loh, katanya nggak boleh atau nggak bisa diampuni dengan zikir-zikir karena ini harus bertobat. Ya, kalimat astaghfirullah, apalagi di situ ada kalimat wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya, itu kalimat taubat. Ya. Jadi ucapan istighfar itu kalimat taubat. Maka sekalipun dosa yang pernah dia lakukan ini adalah besar, diantaranya adalah watawalli zaumaz zahfi, ya lari dari peperangan, ya maka ini juga akan diampuni. Maka subhanallah, kalau begitu dosa-dosa yang kecil pun akan diampuni. Maka ya zikir ini adalah zikir yang luar biasa. Ya hendaknya dibaca, enggak apa-apa dibaca itu dengan hafalan boleh. Ya zikir-zikir seperti ini boleh dengan hafalan, ya boleh dengan kemudian ya tulisan, ya enggak ada masalah, ya tidak ada masalah. Makanya kalau ini mungkin nanti dicatat sendiri gitu misalnya, zikir penghapus dosa, ya ada dalilnya yang jelas, enggak masalah, tulis, ya. Maka ya ini bisa kemudian jadi satu catatan, setiap
apa dibawa sehingga nanti pas longgar dibaca. Ya, pas longgar dibaca. Jadi luar biasa, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, ini akan menghapus dosa sekalipun dia pernah lari dari peperangan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, zikir yang lainnya, yang ketiga berarti yaitu ucapan la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Saya ulangi, ucapan atau zikir la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ini tentunya zikir yang sudah fenomenal, ya, tapi saya tidak menyarankan untuk dilakukan. Ya, cukup ucapan dengan meresapi maknanya, ya, la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah, ya. Allah wallahu akbar, dan Allah itu maha besar. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Nih ucapan ini, ya, la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'alal ardi ahadun yaqul, tidak ada seorang pun yang di atas muka bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah illa kufirat anhu khotoyahu, kecuali akan dihapus dosa-dosanya. Ya, kecuali akan dihapus dosa-dosanya, walau kanat mithla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu memenuhi, ya, ataupun sebanyak buih di lautan. Ya, ucapan itu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang keempat, di antara zikir yang dapat menghapus dosa adalah zikir setelah makan. Ya, zikir setelah makan. Nabi SAW pernah mengatakan, man akala ta'aman, barang siapa yang memakan makanan, thumma qal, kemudian dia berdoa. Ini doanya, alhamdulillah alladzi at'amani hadza at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, saya ulangi doanya, alhamdulillahilladzi at'amani, alhamdulillah alladzi at'amani, atau kalau disambung alhamdulillahilladzi at'amani hadzat ta'am. Ini ada tambahan, tapi dalam yang lain ini enggak ada. Hanya sampai alladzi at'amani hadza saja, kemudian warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at-ta'ama, atau hadza saja juga boleh, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, atau wala quwwatin wala quwwah. Jadi barang siapa yang makan makanan
Kemudian setelah itu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosanya yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah. Akan diampuni oleh Allah. Ya, subhanallah, sudah dikasih rizki. Setelah itu kemudian bersyukur, membaca zikir ini, diampuni dosanya, ya, yang sudah berlalu. Ya, maka ini juga hendaknya diajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kalau kita pengajar TPQ, TPA, kita ajarkan kepada mereka. Ya, ini luar biasa, doa yang ya sangat mulia. Yang tentunya makan adalah perkara yang sering kita lakukan, ya, bahkan terkadang saking seringnya lupa berdoa, ya, saking seringnya makan lupa berdoa, ya, entah doa mau makan, ya, ini cuma bismillah saja misalnya, apalagi doa setelah makan, sudah selesai sudah, apalagi kalau di toko atau beli atau makan di warung, selesai doanya juga selesai, nggak dibaca. Ya, karena sudah keburu pulang. Padahal kita bisa saja berdoa sambil bayar, berdoa sambil keluar dari toko itu, warung itu. Ya, ini perlu pembiasaan. Ya, dan kalau sudah menjadi kebiasaan akan mudah. Jadi ini ya zikir setelah makan ini juga keutamaannya sangat luar biasa. Yang kelima, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini juga zikir yang mungkin jarang dilakukan, yaitu zikir setelah memakai baju. Ya, zikir setelah memakai baju. Bukan pas mencopotnya, tapi pas dipakai, ya, sudah dipakai sempurna baru berdoa. Nah, ini nanti doanya. Nabi SAW bersabda, "Waman labisa thawban," barang siapa yang telah memakai baju, ya, jadi sudah sempurna, ya, sudah dipakai bajunya. Faqal, kemudian dia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza. Ini mirip dengan doa setelah makan tadi doanya, tapi ada perbedaan kalimat. Jadi nyatetnya tentunya sudah lebih baik atau sudah lebih, ya, lebih cepat. Alhamdulillahilladzi tadi sama. Kalau yang setelah makan at'amani, ini kasani, ya, karena setelah memakai baju. Kalau tadi kan setelah makan. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan baju kepadaku. Kasani hadza, ya, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, sama. Ya, itu sama. Bedanya cuma di depan tadi. Jadi kalau doa setelah makan hafal, doa setelah memakai baju pun tentunya harus lebih mudah untuk dihafal, atau kebalikannya. Ya, karena bedanya hanya at'amani sama kasani. Alhamdulillahilladzi kasani hadza, kalau ini doa setelah memakai baju, ya, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Tapi kalau setelah makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Dosa-dosanya juga akan diampuni yang telah berlalu. Subhanallah. Ya. Ini zikir ketika kita memakai baju. Nah, ketika kita memakaikan baju kepada anak pun juga diselangi dengan ini. Ya.
Anak-anak kita yang terkadang tidak fokus, nggak apa-apa, dikasih ya, dipakaikan baju, bacakan doa ini. Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang keenam, zikir yang menghapus dosa adalah zikir setelah azan. Ya, zikir setelah azan, tapi bukan yang sebagaimana sering kita baca. Bukan ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, bukan yang itu. Ini beda lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yasma'ul muadzin." Barang siapa yang berdoa setelah dia mendengar muadzin selesai mengucapkan adzan, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ini zikirnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ya, ini lafaz yang lain yang kalau kita hafal kebanyakan adalah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Tapi ini dibalik. Ya, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Saya ulangi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Ghufira lahu dzanbuh. Kata Nabi, dosa-dosanya akan dihapus. Hadis ini sahih, riwayatkan Muslim. Ya, sahih riwayat Muslim. Ya, ini lumayan panjang. Ya, yang biasanya kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Ya, biasanya itu, tapi kita baca ini juga diperbolehkan. Jadi setelah adzan selesai, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Atau dua-duanya dibaca juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini yang ketujuh, zikir setelah berwudu.
mohon maaf, bukan zikir setelah wudu, tapi wudunya sendiri, ya, kegiatan wudunya sendiri, ya, kegiatan wudunya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi ini bukan zikir berarti. Adapun zikir setelah wudu tentu masuk di ya zikir yang umum. Ya, tapi ini kegiatan wudunya sendiri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu, lalu kemudian memperbagus wudunya. Ya, memperbagus wudu di antara caranya adalah pertama belajar tentunya. Ya, belajar bagaimana wudu yang diajarkan Nabi. Yang kedua dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi benar-benar diresapi wudu itu. Ketika membasuh tangan, ya, ketika menyela-nyela jarinya, ya, ketika berkumur-kumur dan seterusnya sampai kaki. Ya, apalagi terkadang kaki itu, Pak, perlu diperhatikan ketika wudu, karena terkadang sela-sela jari kaki itu tidak diperhatikan. Ya, terkadang hanya sekedar kaki itu ya goyang-goyang ke kanan atau ke kiri, yang penting kena air. Ya, padahal seharusnya ya dibasuh, ya dibasuh, ya sampai ke bawahnya. Dan yang Nabi peringatkan adalah di bawah, ya di bawah tumit atau sampingnya tumit belakang itu, atau di bawah kaki mata ini, ya di bawah kaki mata, kaki mata itu terkadang nggak kena air, ya karena terkadang caranya cuma itu tadi, dimiring-miringke tapi nggak kena. Tapi kalau dibasuh semuanya, tangan ini benar-benar menyentuh kaki, maka ini akan semakin baik. Maka hendaknya fa ahsanal wudu, dan memperbagus wudu itu dengan cara seperti itu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kharajat khotoyahu min jasadih, maka dosa-dosanya itu akan keluar dari jasadnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai keluarlah dosa itu ya dari balik kuku-kukunya, ya dari balik kuku-kukunya. Ya, jadi memang ini benar-benar harus ya kena. Kalau yang masih ada kukunya, ya ini juga harus benar-benar masuk ke sini. Ya, makanya benar-benar diresapi ketika mengusap bagian-bagian tubuh dalam wudhu kita. Kemudian yang kedelapan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, zikir setelah sholat. Ya, zikir setelah sholat. Dan ini salah satu bentuknya zikir setelah sholat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man sabbahallah, barang siapa yang bertasbih mensucikan Allah, fi duburi kulli salatin salasan wa salasin, ya setiap habis sholat sebanyak 33 kali, berarti mengucapkan subhanallah 33 kali, ya setelah sholat. Wa hamidallaha salasan wa salasin, dan bertahmid memuji Allah 33 kali, berarti mengucapkan alhamdulillah ya 33 kali. Wa kabbarallaha salasan wa salasin, kemudian bertakbir kepada Allah sebanyak 33 kali, ya membesarkan Allah atau bertakbir sebanyak 33 kali. Fatil katis'atun wa tis'un, itu kalau dijumlah semuanya 99, ya 99 kali. Wa qala tamamal mi'ah, kemudian dia genapi agar menjadi 100 dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, biar 100 ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, ghufirat khotoyahu wa in kana mislu zabadil bahri. Allah akan hapus dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Ya, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan ini salah satu bentuk zikir setelah sholat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jadi zikir setelah sholat itu bentuknya banyak. Kalau yang saya praktekkan, ya, subuh itu tasbihnya begini, subhanallah walhamdulillah Allahu akbar jadi satu, dan itu 33 kali. Ya, 33 kali. Jadi karena subuh itu biasanya enggak ada kegiatan sehingga lebih luas untuk berzikir, maka ya saya gunakan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, itu 33 kali. Zuhurnya itu saya pakai yang ini. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditambah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asarnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ya, itu asarnya. Maghribnya, karena biasanya habis maghrib itu ada kegiatan, maka cuma 11 kali. Ya, subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu akbar 11 kali. Dan habis isya ya cuma 10 kali. Ya, subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ya. Bahkan kalau sampai benar-benar sibuk misalnya, maka cukup istighfar 3 kali, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Dah selesai. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan zikir setelah sholat, karena ternyata zikir-zikir setelah sholat itu versinya banyak dan semuanya berdasarkan hadis yang sahih. Ya, berdasarkan hadis yang sahih. Seperti tadi subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, ya, Allahu akbar 10 kali, itu ada hadis yang sahih. Ya. Tapi kalau ini setelah sholat apa? Wajib. Ya. Jadi kalimat istighfar 3 kali, kemudian ucapan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ini zikir setelah sholat umum. Mau sholat wajib ataupun sholat sunnah. Tapi untuk subhanallah, ya, dan alhamdulillah Allahu akbar dengan versi-versi yang lain itu ada di sholat wajib. Ya, dari sholat wajib. Ini, jadi versinya sangat banyak. Ya, versinya sangat banyak. Bisa kalau hafal beberapa bentuknya bisa gonta-ganti dilakukan. Baik, nomor 9, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Zikir sebelum tidur. Ya, zikir sebelum tidur. Rasulullah pernah mengatakan, man qala hina ya'wi ila firasyih, barang siapa yang berdoa ketika dia sudah mapan di tempat tidurnya, ya, dia sudah mulai mau tidur, kemudian dia berdoa sebelumnya. Doanya seperti tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, itu sama dengan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau nulisnya pakai HP mungkin bisa di paste, kalau tulisan di buku ya harus nulis.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tambahannya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ulangi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian ditambah subhanallah, tambah subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya ulangi dari awal, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi SAW, ghufirat lahu dhunubuh aw khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ya, dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya akan dihapus sekalipun seberat dan sebanyak buih di lautan. Ya, ini juga panjang, la ilaha illallah, tapi kalimatnya sebenarnya familiar di kita. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, coba nanti di grup saya share. Jadi kalau ada yang tulisannya kurang nanti bisa dilengkapi dari. Baik, yang ke-10 jemaah yang dirahmati oleh Allah, atau sebelumnya ya, zikir sebelum tidur selain kalimat yang tadi disebutkan dalam riwayat ini juga ada subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Ya, terutama ini diamalkan oleh suami dan istri. Ya, suami dan istri. Paling utama lagi adalah dibaca oleh sang istri. Ya, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali boleh, 34 kali juga boleh. Ya, karena ada riwayat yang menunjukkan hal itu. Meriwayatkan ya, dua riwayat yang menunjukkan hal itu. Kenapa saya katakan ini untuk suami istri atau terlebih untuk sang istri? Karena asbabul wurud, ya, sebab datangnya riwayat ini adalah karena Fatimah, istrinya Ali bin Abi Thalib, putrinya Nabi SAW, minta kepada Nabi pembantu. Ya, meminta pembantu kepada Nabi. Ya, suatu hari Fatimah itu ngeluh kepada suaminya karena capek mengurusi rumah tangga. Lalu kemudian Ali mengatakan, ya coba minta ke ayahmu pembantu. Ya, maka minta ke sana, tapi Nabi mengatakan saya nggak punya. Ya, kalau pembantu saya tidak punya. Lalu kemudian di malam harinya Nabi datang ke rumah anak dan menantunya ini, kemudian mengatakan, maukah ala adullukuma, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua kepada sesuatu yang khairun, lebih baik dibandingkan apa yang kalian berdua minta tadi. Ya, ini pembantu. Terus Ali dan Fatimah mengatakan, mau wahai Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, sebelum tidur bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Atau dalam riwayat yang lain juga 34 kali. Ya. Jadi ini kata Nabi lebih baik daripada kamu meminta pembantu. Ya, walaupun mungkin tidak menghilangkan lelah mengurusi keluarga, tapi minimal Nabi mengajarkan itu, berarti itu sesuatu yang lebih baik. Ya, tidur lagi kan selesai lelahnya, tapi besok lelah lagi, ya Allah alam bisawab. Yang penting apa? Amalan ini diamalkan. Jadi setelah doa tadi, ya, juga zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Dan masih banyak, ada ayat kursi,
ada Al-Falaq, An-Nas, ya kan? Kemudian ditiupkan nanti di di dua tangan ini, kemudian diratakan ke seluruh tubuh, ya, diusapkan ke seluruh tubuh. Ini juga diantara sunnah yang diajarkan sebelum tidur. Dan kalau kita punya anak kecil, punya anak yang masih bayi, maka dilindungi dengan itu. Kita bacakan, kemudian kita usap-usapkan ke mereka. Ya, kalau mereka sudah bisa baca dan dituntun. Kalau tidak, kita yang mengucapkan. Kemudian setelah ditiup itu ke kita, setelah itu ke anak-anak, ya, ke mereka, agar Allah Subhanahu wa taala juga melindungi mereka. Baik, kemudian yang ke-10, yang terakhir, jamaah yang dirahmati oleh Allah, zikir ketika terbangun terbangun malam. Ya, zikir setelah bangun malam. Walaupun mungkin nggak sholat malam maksudnya, tapi berzikir ini juga tidak masalah. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, man ta'ara minal lail, barang siapa yang bangun di tengah malam. Ya, terkadang seseorang tidur terbangun, ya, ngelilir di tengah malam, kemudian dia berdoa. Doanya mirip-mirip dengan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, tadi sama. Kemudian alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kemudian wa subhanallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Saya ulangi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, mengucapkan itu. Jadi setelah zikir itu kemudian mengucapkan Allahumma gfirli, ya, atau berdoa, ya, setelah zikir itu kemudian berdoa apapun yang diminta. Kata Nabi, ustujibalah, pasti akan diijabahi. Ya, pasti akan diijabahi. Jadi setelah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian Allahumma gfirli misalnya. Ya, atau kalau mau mendoakan yang lainnya juga dari satu keluarga itu mengucapkan Allahumma gfir lana misalnya. Ya Allah ampunilah aku, atau ya Allah ampunilah kami, maka ustujibalah, pasti akan diijabahi. Atau setelah wala haula wala quwata illa billah, dia berdoa, silakan berdoa apapun, ya, maka pasti juga akan diampuni. Fa in tawaddaa, lalu kalau dia kemudian berwudu setelah itu, wa shalla, kemudian dia juga salat malam, qubilat salatuhu, salatnya juga bakal diterima. Ya, salatnya bakal diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya, ini juga tentunya tidak mudah. Ya, tidak mudah karena terkadang kita ngelilir pun nggak ingat dengan doa ini. Ya, karena terkadang lilirnya hanya sekedar minum, ya, atau yang punya anak terkadang hanya karena anaknya nangis, ya, atau terkadang hanya mengembalikan selimut yang melorot, ya, atau kembali ke bantal yang nggak tahu kemana perginya, ya. Jadi terkadang kita lupa, maka ini butuh keseriusan,
Ya, memang butuh ya keseriusan dan juga butuh diulang-ulang, pembiasaan agar kemudian setiap ngelilir baca doa ini. Ya, bahkan terkadang doa bangun tidur saja lupa, ya, nggak dibaca. Maka zikir-zikir yang semacam ini, bahkan zikir-zikir yang sering kita jumpai, hendaknya mendapatkan perhatian yang penuh, karena tentunya ya doa-doa itu mengandung manfaat yang sangat besar bagi kita semuanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya, 10 amalan penghapus dosa atau amalan-amalan penghapus dosa, yang 9-nya berupa zikir, satunya adalah kegiatan wudhu kita. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala terus memberikan keistiqomahan kepada kita untuk bisa terus beramal soleh dan beribadah kepadanya sampai Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.